92 balon kades mengikuti verifikasi persyaratan pencalonan kepala desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Baglen Kabupaten Pesawaran pada Rabu tanggal 21 September tahun 2022. Berarti kalau kita nggak bersedia. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran Juryadi menjelaskan, pelaksanaan verifikasi diikuti 92 balon kades dengan diantaranya terdapat 14 balon incumbent. Dalam perhelatan Pilkades serentak di 27 desa tanggal 17 Desember tahun 2022. Dari 27 desa itu bisa berapa desa yang ditargetkan selesai, Bang? Separuh, jadi ada kita kan ada 92 calon ini, ya, dari 27 desa itu, hari ini ada 45 yang kita verifikasi jadwal. Kita sebagian besar datang, tentu saja mereka datang, kemudian sisanya besok. OPD yang terlibat, Bang, dalam verifikasi ini, Bang? OPD ini mulai dari Dinas PMD, ada inspektorat, dari pendidikan, capil, kemudian kesehatan, termasuk juga ada dari Polres. Oh gitu, Bang. Verifikasi ini hanya checklist atau juga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh nih, Bang, kelengkapan administrasinya? Kita checklist ya, yang pertama checklist bahwa itu dokumen persyaratannya ada, ya. Kemudian masing-masing, makanya kita melibatkan OPD terkait ya untuk memastikan bahwa dokumen itu benar dan sah. Kalau melegalisir, siapa yang harus legalisir, sudah sesuai belum, misalnya ijazah, itu yang melegalisir kan kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah atau dinas pendidikan. Jadi lihat sudah benar belum. Kalau ada kekurangan berkas, Bang, masih bisa menyusul nggak nih, Bang? Kita kasih kesempatan. Ada tenggat waktu ya, Bang? Sampai kapan, Bang, kalau limitnya? 7 hari dari hari ini, mereka buat pernyataan nanti setelah selesai verifikasi, catatan itu kan kalau catatan masing-masing calon itu buat pernyataan bahwa mereka akan melengkapi 7 hari, paling lama 7 hari ke depan sampai dengan termasuk jam yang kita sebutkan sampai jam berakhir jam kerja di hari 7 hari tersebut. Sampai dengan hari ini yang melebihi dari 5 bakal calon masih satu desa bertambah, Bang? Ada satu desa. Satu desa ya? Ya, di desa Sukajaya. Sementara itu bakal calon kepala desa incumbent, Desa Sidomulyo Mulyadi menjelaskan bahwa dalam verifikasi sebagai bakal calon diminta untuk melengkapi berkas persyaratan. Dan bagi incumbent untuk dapat melengkapi berkas terkait administrasi desa dan hasil pemeriksaan melalui inspektorat. Ya, kita diperiksa dari mulai KTP, KK, oleh Dukcapil, ijazah, oleh Dinas Pendidikan, terus kita bagi incumbent juga diperiksa oleh inspektorat, artinya ada permasalahan tentang pajak atau tidak, diperiksa juga oleh Polres Pesawaran yang mengenai SKCK, SKPD, dan dinas-dinas terkait, ya terutama PMD. Ini sudah yang keberapa, Bang? Ya, verifikasi ini yang ketiga, kita verifikasi di desa, verifikasi di kecamatan, dan hari ini kita verifikasi kabupaten. Kita incumbent yang mau maju ke 2 periode nih ya? Iya, kalau posisi saya ini incumbent untuk 2 periode. Ke 2 periode ya. Nah, perbedaan incumbent dengan yang lawan yang lawan politiknya di berkas apa aja, Bang, yang membedakan? Sebetulnya sama aja antara incumbent dengan yang baru, cuman beda mungkin yang signifikan di inspektorat, artinya di situ ada perbedaan pertanggungjawaban kita tentang tunggakan biasanya, terus dengan di PMD tentang laporan LPPD per tahunnya untuk incumbent. Secara umum tidak ada kendala tadi syarat-syarat berkas ya? Alhamdulillah tidak ada kendala. Di sisi lain Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Sekdakap DRS Syukur mengatakan, untuk pelaksanaan verifikasi bakal calon kepala desa Kabupaten Pesawaran, dilaksanakan selama 2 hari, 21 sampai 22 Desember tahun 2022.
dan melibatkan beberapa instansi terkait Dinas PMD, Pendidikan, Disdukcapil, Kesehatan, dan Polres Pesawaran. Dengan catatan, bagi bakal calon yang masih kedapatan kekurangan syarat dalam berkas calon kepala desa, akan diberi waktu 5-7 hari untuk melengkapi kekurangan syarat berkas balon. Dan diharapkan bagi pelaksana verifikasi untuk lebih selektif dalam melaksanakan verifikasi. Optimis 2 hari verifikasi ini selesai nih, Bang? Ya, itu sebuah target. Proses ini diawali dari verifikasi di tingkat bawah ini, tingkat desa, sampai di tingkat kecamatan. Ya. Dan hari ini dari sampai ke tingkat kabupaten. Ya. Oleh karenanya kami juga meminta kepada jajaran terkait, ya, lembaga institusi terkait, dengan tim verifikasi itu sendiri, saya minta selektif betul. Terutama yang akan dilihat adalah sebuah ijazah. Ya, manakala dia ada sebuah ijazah SMP, harus ditunjukkan mana SD. Manakala dia ijazah SMA, SD SMP-nya juga. Jadi saya minta betul dengan tim verifikasi sedikit selektif. Manakala ada hal-hal kekurangan secara administrasi, contohnya sebuah SKB, tentunya itu dari peserta itu membuat surat pernyataan kepada tim. Ada batas waktu penentuan. Ya, penentuannya andanya oleh tim diberikan jeda waktu 5 hari dari tanggal pemenuhan, itu harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Bang, kaitan dengan bakal calon yang incumbent ini, Bang. Apakah Abang meminta panitia benar-benar selektif, mengingatkan ada syarat khusus bagi bakal calon yang incumbent ini seperti rekomendasi kaitan dengan inspektorat, misalnya kalau ada temuan pajak yang belum terselesaikan, apakah Abang minta benar-benar teliti nih panitia? Benar. Itu salah satunya ya, dari tim inspektorat. Ya, kami minta nanti ada beberapa calon incumbent yang tentunya ada unsur pemenuhan seperti kekurangan pembayaran pajak dan sebagainya, itu pun ada sebuah pernyataan oleh inspektorat itu sendiri. Ya, manakala batas waktu yang telah ditentukan inspektur tidak bisa memenuhi, dia dianggap diskualifikasi, gugur secara administrasi. Ya, itu sebuah persyaratan khusus bagi incumbent. Ya dah? Iya. Sananya kepala desa si A ada sebuah tunggakan pajak di tahun sekian yang harus dia juga bayar. Ya, jadi itu ada sebuah pernyataan yang bersangkutan kepada tim, harus dipenuhi itu, tidak boleh. Ya, harus dikembalikan. Dari Pesawaran, Satria SNTV melaporkan.